Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yaumat tanad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamu ahli taqwa wa ahli rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain min yaumina hadha ila yaumil qudum ala al-malikil jawad. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih amiran bi taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Marilah di dalam kesempatan yang mulia ini kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan akan kadar kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna taqwa, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Kita berusaha suka mungkin untuk menjalankan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha suka mungkin untuk menjauhi segala macam akan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholatul Jum'ah berjamaah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dan tanda yang pantas untuk kita dikelompokkan dengan mereka-mereka hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan hati-hati kita juga dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, baik mulia di dunia dan lebih mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di bulan yang sangat mulia lagi agung, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk di dalam bulan ini ada yang namanya ibadatul hajj, ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat luar biasa untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Pun ibadah hanya untuk mereka yang dimampukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mampu untuk melampaui, mampu untuk menuju Baitullah untuk ibadatul hajj. Yang mana kita memiliki harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seluruhnya mungkin yang belum mampu haji, kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita tertulis, tercatat, insya Allah tahun demi tahun berikutnya kita termasuk mereka hamba-hamba yang dimampukan untuk haji ke Baitullah
menunaikan rukun iman, rukun Islam kita yang kelima, yaitu ibadatul hajj. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadatul hajj, ibadah haji ini adalah betul-betul bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memanggil akan hamba-hambanya. Meskipun manusia merencanakan dan memiliki kemampuan, sekalipun memiliki akan biaya, tapi tanpa panggilan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, melalui melalui rahasia akan Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak akan mampu hadirin untuk menginjakkan kakinya ke Baitullah. Ini menegaskan tentang kemahakuasaan akan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berikut adalah sebagian daripada poin-poin mengenai rahasia panggilan haji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bukan sekedar masalah materi untuk orang tersebut bisa berangkat menunaikan ibadatul hajj, rukun Islam yang kelima. Kita ketahui banyak daripada orang kaya di sekitar kita. Di satu sisi mereka mampu secara finansial, namun kalau Allah belum memberikan hidayah dan kemudahan baginya untuk berangkat, dia tidak akan berangkat hadir. Sebaliknya, tidak sedikit daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mungkin harta mereka pas-pasan, memiliki harta tidak cukup untuk berangkat menunaikan ibadatul hajj, namun atas kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, pintu kemudahan terbuka lebar untuk hamba tersebut. Yang kedua, ibadatul hajj merupakan bagian daripada panggilan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Berziarah ke tanah suci adalah merupakan hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini ada satu keterangan ungkapan yang mengatakan, man aradahullahu lil hajj atahu wa man lam yuridhu lam yastati' dzalik. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk berangkat menunaikan ibadatul hajj, dipastikan dia akan datang menunaikan panggilan tersebut, melaksanakan ibadatul hajj. Wa man lam yurid. Tetapi sebaliknya, kalau seorang hamba tidak diingini oleh Allah untuk berangkat haji ke Baitullah, lam yastati' dzalik, dipastikan dia tidak akan mampu untuk menuju Baitullah, tidak mampu menunaikan ibadatul hajj. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, bukti kehendak mutlak iradah daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tersebut memang benar-benar diperangkatkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jamaah haji adalah tamu dhuyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Terpilihnya seorang menjadi tamunya Allah adalah bentuk rahasia kasih sayang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dipilihnya langsung di antara jutaan daripada manusia. Ingat, kita akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang maknanya, wahai Ibrahim, serulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadatul hajj, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai akan kendaraan onta yang datang dari sekitar penjuru yang jauh sekalipun. Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah dulu, ketika selesai membangun akan Ka'bah Al-Mujarrafah dengan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam, diperintah oleh Gusti Allah untuk memanggil, menyeru segenap daripada umat untuk melaksanakan ibadatul hajj. Ketika datang perintah tersebut kepada Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim terus kemudian naik ke atas gunung, dalam keterangan gunung Abi Qubais, seraya berteriak menyerukan kepada segenap manusia untuk berhaji ke Baitullah lewat ayat tadi itu, suratul Hajj ayat 27. Al-Imam Al-Baghawi di dalam komentarnya beliau mengatakan, di dalam kitab tafsir beliau, tafsir Al-Baghawi, ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, faqala Ibrahim wa ma yablughu sauti faqala alaika al-adhan wa alayya al-baqi wa alayya al-iblaq faqama Ibrahim ala al-maqam fartafa al-maqam hatta sara ka atwal al-jibal fadkhala usbu'aihi fi udunayhi wa aqbala biwajhihi yaminan wa shimalan wa syarqan wa gharban wa qala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum qad bana baitan wa kataba alaikumul hajja ilal bait fa ajibu rabbakum fa ajabahu kullu man kana yahujj min aslabil aba wa arhamil ummahat labbaik Allahumma labbaik. Qala Ibnu Abbas fa awwalu man ajabahu ahlul Yaman fa hum aktsarun nasi hajjan. Yang maknanya ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, ketika Anda suruh memanggil segenap manusia supaya mereka datang untuk menunaikan ibadatul hajj dari segala penjuru arah dunia ini, wa ma yablughu sauti, suaraku ini tidak sampai kepada mereka ya Rabb. Apa kata Gusti Allah mengatakan, faqala alaikal adzan wa alayyal balagh. Wahai Ibrahim, kamu tinggal menunaikan perintahku saja, sampaikan, panggil mereka. Wa alayyal balagh, aku yang akan menyampaikan suaramu kepada mereka manusia untuk mendengar suaramu sehingga mereka mampu melaksanakan ibadatul hajj. Kemudian Nabi Ibrahim berdiri di atas yang tinggi, seraya beliau memasukkan jarinya, jari telunjuk beliau ke telinga beliau Nabi Ibrahim supaya kuat suara beliau. Waqbala biwajhih, kemudian beliau menghadap dengan wajahnya ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah timur, ke arah barat. Waqala, seraya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Yohanes, wahai segenap manusia, ala inna rabbakum qad bana baitan, sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki satu tempat yang mulia, suatu rumah yang telah dibangun, tiada lain namanya adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Wa kataba alaikumul hajj, dan Allah mewajibkan kepada kalian akan ibadah haji ilal bait, menuju ke Makkah Mukarramah, menuju Ka'bah al-Musyarrafah. Fa ajibu rabbakum, wahai segenap manusia, penuhi panggilan Tuhan kalian, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Fa ajabahu kullu man kana yahujju, maka menjawablah mereka setiap orang yang ibadatul hajj min aslabil aba wa arhamil ummahat, baik sekalipun mereka itu hadirin dulu masih berada di sulbi dan rahim orang tua mereka, seraya mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, nggih ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Al-Imam Ibn Abbas mengatakan, fa awwalu man ajabahu ahlul Yaman fa hum aktsarun nasi hajjan. Coba kita perhatikan bagaimana persaksian sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sahabi al-jalil Sayyiduna Ibn Abbas mengatakan, fa awwalu man ajabahu, maka manusia yang banyak menjawab akan panggilan seruan Nabi Ibrahim untuk ibadatul hajj yaitu mereka ahlul Yaman, penduduk daripada penduduk Yaman. Fahum aktsarun nasi hajja, mereka itulah penduduk yang paling banyak rakyatnya untuk melaksanakan ibadatul hajj. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menurut Imam Al-Qurtubi dalam penafsiran suratul Hajj ayat 27 ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang diterima Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Baitullah Ka'bah. Perintah tersebut berisi agar Nabi Ibrahim menyerukan kepada manusia
Nabi Ibrahim masih merasa ragu karena suaranya kecil, tidak dianggap mungkin oleh manusia karena tidak didengar. Maka Allah mengatakan adzin wa alayya iblan. Tetap sampaikan wahai Ibrahim, aku akan menyampaikan suara kamu ke telinga mereka manusia untuk mereka bisa melaksanakan ibadatul hajj. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena demikian, mungkin kita yang jauh daripada Mekah Mukarramah, kita memiliki hati, kita memiliki niat yang baik, tetap kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak akan ketentuan daripada Gusti Allah melainkan doa-doa kita hadirin. Kita niatkan baik-baik dalam hati kita untuk kita niat bisa haji. Kita minta tetap kepada Gusti Allah untuk dimudahkan langkah kita untuk bisa ziarah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bisa melaksanakan ibadatul hajj. Yang mana kita harapkan dengan doa-doa kita ini, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka para hujjaj, para mu'tamir, mereka orang yang berhaji, mereka orang yang umrah senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau doakan mereka, kita pun didoakan oleh malaikat. Doa kita dikabul pun berkat doa mereka hamba-hamba Allah pilihan, yaitu malaikatur rahmat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Doa dari jarak jauh la yurad, tidak ditolak oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita seluruhnya tatkala kita diundang oleh Gusti Allah, kita diundang mampu mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa barik wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil quran. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih amiran bittaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa alamu anna Allaha shalla 'ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan 'alima. Wa qala 'azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu anil arba'il khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabah wal qurabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummatin Nabi Muhammad. Allahumma jbur an ummatin Nabi Muhammad. Allahumma ij'alna min khiyari ummatin Nabi Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات اللهم أهلك من في هلكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أصلح أمراءنا اللهم أصلح أغنياءنا اللهم أصلح فقراءنا اللهم أصلح أكواننا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح أحوالنا إلى الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا تذكروا الله أكبر. أقم الصلاة.